Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan dalam pertemuan yang keempat, yaitu membahas tentang suri tauladan 4 imam mazhab fikih. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita seperti biasa berdoa sebelum memulainya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama lengkapnya ialah Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Abu Hanifah, lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya. Ayahnya Sabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalan agar tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bahkan bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Adapun kisah Imam Abu Hanifah yang perlu diteladani ialah yang pertama, kisahnya yaitu saling memuji dan berbaik sangka. Ketika Imam Malik berkata, "Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, wahai orang-orang Mesir." Wahai Al-Laits. Kemudian Al-Laits pun menceritakan ucapan pujian Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Lalu beliau menjawab, "Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda." Dan beliau menambahkan, "Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud serta sempurna melebihi Imam Malik." Adapun kisah yang kedua yaitu bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Imam Abu Hanifah merupakan seseorang yang tidak menganggap bahwa pendapat-pendapat selain dirinya adalah salah. Bahkan beliau sering mengatakan, "Apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Ini yang dapat aku usahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, ia lebih patut diambil." Beliau juga pernah ditanya, "Tuan Abu Hanifah, apakah fatwa yang Anda sampaikan telah sungguh-sungguh benar? Tidak ada keraguan lagi." Beliau pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali keliru sama sekali." Kedua pertanyaan Imam Abu Hanifah ini membuktikan bahwa beliau merupakan orang yang terbuka dan toleransi. Beliau pun bersedia mencabut atau meralat pendapatnya jika keliru. Dan beliau menyampaikan terima kasih kepada yang mengkoreksinya. Beliau juga tak merasa harga dirinya jatuh karena mengakui hal itu. Itulah tadi tentang Imam Abu Hanifah beserta kisah yang dapat diteladani dari kisah beliau. Selanjutnya pada pembahasan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas nama lengkapnya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Amr Al-Imam Abu Abdullah Al-Humyari Al-Asbahi Al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan meninggal pada tahun 179 atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Adapun kisah yang perlu
atau yang dapat diambil teladan dari kisah Imam Malik ialah kisah tentang ia berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagai seseorang yang berpengetahuan terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seseorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "La uhsinuha," atau artinya, "Aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Itulah kisah atau yang dapat kita ambil teladan atau pelajaran dari kisah Imam Malik. Selanjutnya pembahasan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang dipakai di Indonesia mayoritasnya. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza atau Palestina. Pada tahun yang sama, wafat Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 800 Masehi pada usia 52 tahun. Adapun kisah yang dapat kita ambil pelajaran atau teladan dari Imam Syafi'i adalah kisah yang pertama, yaitu tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Pada suatu hari, Imam Syafi'i yang saat itu berada di Mesir memanggil seseorang muridnya yang bernama Rabi'in Sulaiman. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Rabi, ini surahku. Pergilah dan sampaikan surah ini kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di sana, kamu tunggu jawabannya dan sampaikan padaku." Setelah Rabi menyampaikan, kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis yang menempel di tubuhnya dan memberikan kepada Rabi. Rabi pun kembali ke Mesir dan segera menemui Imam Syafi'i dan memberikan surah balasan dari Imam Ahmad. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya, "Apa yang diberikannya padamu?" Rabi menjawab, "Ia memberikan baju gamisnya." Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Aku bukan hendak menyusahkanmu dengan memintamu memberikan baju itu padaku. Namun basuhlah baju itu, kemudian berikan air basuhannya padaku agar aku bisa bertabaruk dengannya." Adapun kisah yang kedua, yaitu mendamaikan perselisihan. Suatu ketika Ar-Rabi sebagai memberikan informasi kepada gurunya, Imam Syafi'i, bahwa kondisi di Mesir saat itu terbagi menjadi dua kelompok yang kukuh pada pendapatnya, yaitu kelompok penganut mazhab Maliki dan kelompok penganut mazhab Hanafi. Imam Syafi'i pun memiliki niat untuk mendamaikan dua kelompok tersebut. Perselisihan kedua kelompok itu terjadi karena cara pandang dalam menggali hukum yang berbeda. Kelompok mazhab Maliki berpendapat bahwa jika suatu persoalan hukum tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka selanjutnya adalah mencari pada hadis Rasulullah SAW, baik mutawatir ataupun ahad. Sedangkan kelompok mazhab Hanafi berpendapat bahwa setelah Al-Quran, hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan landasan. Bila tidak ditemukan, maka selanjutnya dengan melakukan ijtihad dengan akal. Lalu Imam Syafi'i pun menengahi kedua pendapat tersebut. Itulah kisah yang dapat kita ambil dari teladannya Imam Syafi'i. Semoga dapat dicerna dan bisa kita amalkan sedikit-sedikit yang baik-baiknya. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal nama lengkapnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal, lahir di Baghdad
pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun sampai umur 19 tahun. Beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah mengajar di Baghdad, beliau berkelana lagi ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan Syam guna berguru kepada ulama terkemuka di tempat-tempat tersebut. Adapun kisah yang dapat kita ambil teladan atau yang dapat kita pelajari dari Imam Ahmad bin Hanbal ialah Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia pun berkata, "Sampai kapan kau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Mungkin itu saja yang dapat kita ambil dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saja juga yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat kita ambil hikmah atau pelajarannya, serta bisa kita amalkan yang baik-baiknya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan, dan terus belajar di rumah agar tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberi perlindungan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah juga. Terima kasih. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.